Ya, Bu. Enggak ya, Bu ya. Kita nggak butuh. Tidak, Bu. Kita nggak butuh. Ya. Terima kasih ya, Bu ya. Oke. Bapak dan Ibu terkasih, hari-hari ini banyak orang tergoda untuk mengambil pinjaman. Pinjaman saat-saat ini banyak sekali marketing yang menawarkan lewat telepon, lewat apapun dan sebagainya. Apalagi kita dalam kondisi butuh, terdesak, sehingga kita tergoda untuk mengambil pinjaman tersebut. Sebenarnya apa kata Alkitab tentang masalah pinjaman? Meminjam itu tidak dikatakan salah, tetapi yang bermasalah adalah kalau kita meminjam tetapi tidak bisa membayar. Nah, di Roma pasal 13 ayat 8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Bapak dan Ibu, memang Rasul Paulus menunjukkan surat ini, yaitu ayat ini, untuk orang jangan berhutang budi dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan hidup lebih. Nah, maksud saya, kalau kita penghasilannya 3 juta, nah 3 juta ini yang kita harus kelola dengan baik dan kita pakai dengan baik. Tetapi kalau kita sampai akhirnya kita menggunakan uang lebih daripada yang kita hasilkan, maka itu pastinya menimbulkan suatu keinginan untuk berbuat hutang. Nah, meminjam di sini saya mau berkata, kalau Anda bisa membayar, mungkin nggak akan jadi masalah. Tapi seringkali pinjaman yang saya lihat adalah orang yang sudah tahu dia minjam, dia nggak bisa bayar, tapi dia tetap nekat mau pinjam. Nah, banyak kan orang tergoda untuk meminjam karena saya melihat ada sebuah keinginan untuk menikmati hidup dengan berfoya-foya, dengan berkelebihan, padahal uangnya memang tidak ada. Yang berikutnya, dia meminjam untuk menutupi hutang-hutang. Jadi ada istilah gali lubang tutup lubang. Dan yang berikutnya, minjam uang untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini berbahaya. Karena pinjaman begini pastinya tidak bisa dibayar. Kalau orang kau katakan dia minjam untuk investasi sebuah bisnis dan lain sebagainya, itu masih mending. Dan bisa dikatakan dia sangat punya kemungkinan besar dia bisa membayarnya. Tetapi tadi yang beberapa hal yang saya sebutkan tadi, pastinya orang tersebut tidak bisa bayar. Nah, yang bermasalah adalah ketika orang minjam, kemudian tidak bisa membayar. Nah, sehingga buntut dari semuanya adalah debt collector datang, terus marah-marah, emosi, dan lain sebagainya. Dan yang ditagih hutang juga lebih parah lagi, dia berkeras hati dan tidak mau bayar. Nah, saya teringat dengan Mazmur 37 ayat 21 dikatakan seperti begini, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar dan pengasih dan pemurah. Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah masuk dalam sebuah hutang, saya menyarankan bahwa tidak ada yang baik selain Anda berdoa dan Anda melunasi semua yang Anda pinjam. Nah, itu harus dibayar. Bukan minta orang tersebut melupakan atau gimana, kecuali orang tersebut bermurah hati. Nah, jangan kita mencoba meminjam uang dari bank, apalagi dari rentenir, di mana bunga berkelipat bunga. Disitulah banyak orang yang pada akhirnya jatuh dalam berbagai pencobaan. Saya mau berkata bahwa hidup
yang seperti firman Tuhan anjurkan adalah Anda hidup dari apa yang Anda punya, bukan dari apa yang Anda tidak punya. Kalau Anda melihat orang lain liburan, makan enak, dan lain sebagainya, Anda kemudian mencoba untuk punya lifestyle seperti begitu, tetapi Anda tidak punya uang. Lalu Anda meminjam uang. Akibatnya Anda terlilit hutang. Dan saya mau berkata bahwa akhir dari semuanya adalah kesusahan. Oleh sebab itu, saya mau berkata sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita berhutang kepada siapapun juga. Kalau hari ini Anda sudah telanjur punya hutang, segera berdoa dan punyalah sebuah komitmen untuk melunasi semua hutang Anda. Bapak dan Ibu, jangan Anda meminjam dan berlagak bego. Anda justru harus sadar, kalau Anda ditegur, jangan malah lebih galak karena Anda berhutang. Tetapi saya mau berkata, miliki hati di mana Anda yang ditagih. Walaupun orang tersebut mau marah atau gimana, mintalah belas kasihan dari Tuhan. Dan kemudian ketika sudah Anda lunasi, jangan coba bikin jilid kedua, berhutang lagi. Karena Tuhan sudah menolong Anda sekali. Jangan minta Tuhan tolong Anda 2 kali di lubang yang sama, di kebodohan yang sama. Cukup sudah. Semua hutang yang Tuhan sudah bantu Anda lunaskan, jangan memulainya dengan lubang yang berikutnya lagi. Banyak orang sering jatuh bangun dalam hal hutang. Dan menurut saya, tidak etis. Pada akhirnya, yang berhutang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Dan bahkan main kekerasan. Padahal yang jelas yang salah adalah yang berhutang. Kenapa Anda berani meminjam dan memakai hak milik orang tanpa Anda berpikir bahwa itu bukan milik Anda, itu pinjaman. Namanya saja pinjaman berarti harus dikembalikan. Bapak dan Ibu, sebagai seorang yang mengasihi pinjaman, jangan Anda berikan sesuatu yang sifatnya menggantung. Saya sering bertemu dengan orang-orang model begitu. Dia kasih, dia bilang, pakai saja, bro. Pakai saja. Tapi saya mau bertegas. Ini ngasih atau minjem. Jangan cuma ngomong, pakai saja, bro. Gampang nanti. Tidak ada yang gampang. Yang namanya hutang harus dilunaskan. Yang namanya kasih, kita terima dengan ucapan syukur. Bikin sebuah pernyataan statement yang jelas. Bagi Anda yang mau memberikan sesuatu, entah itu pinjaman ataupun gratis. Bapak dan Ibu, biarlah hidup kita hidup tanpa hutang. Anda akan tidur dengan tenang. Tidak mikirin apa yang sedang Anda hutangkan ke bank 1, ke bank 2, ke pinjaman online 1, pinjaman online 2. Dan setiap hari telepon Anda berdering terus, isinya orang menagih hutang. Saya sempat merasa lucu. Ada teman hamba Tuhan tidak berani mengangkat telepon. Kenapa? Karena dia sering ditelepon orang menagih hutang. Jadi ketika saya telepon dia berpikir orang mau nagih hutang. Dan saya mau berkata, Bapak dan Ibu, janganlah kita buat kehidupan kita tidak nyaman. Biarlah hari ini kita memulai hidup kita dengan jangan berhutang kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.